Shalom selamat pagi saudara-saudara. Sekalipun Sadrak, Meshach, Abednego diizinkan Tuhan masuk ke dalam perapian api, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tidak dibiarkannya hamba-hambamu ini binasa, karena Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyertai dia dan untuk menolong mereka. Maka kita percaya ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan dan Tuhan tidak kunjung menolong, Tuhan akan ada di tengah-tengah kesulitan kita dan akan menolong kita bersama malaikatnya yang dikirim dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di hidupku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup
mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan-Mu selama ini ya Tuhan. Melewati musim-musim yang gelap dalam kehidupan kami, melewati kekelaman yang menerpa kehidupan kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Ajar kami tetap untuk setia kepadamu Tuhan, untuk tetap melayani dengan sungguh ya Tuhan. Meskipun jalan belum terbuka bagi kami Tuhan, meskipun situasi kelihatannya belum membaik Tuhan, tapi kami tetap percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup melepaskan kami ya Tuhan, dan Engkau sanggup mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, atas kekuatan, atas penghiburan yang daripadamu Tuhan dalam hati kami. Kami juga perlu firman-Mu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan, supaya dapat menguatkan hati kami Tuhan, melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom dan selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya dan juga berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online JKI Pondok Daud Solo. Seperti biasa, pada pagi hari ini, mari sebelum kita memulai setiap aktivitas dan juga kegiatan kita mau untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, saya percaya ada kemenangan, ada kekuatan, dan juga ada sukacita yang baru. Untuk itu, pada pagi hari ini saya memberikan judul untuk sharing firman saya adalah Laut Merah. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, saya percaya apabila setiap kita pasti sudah sangat familiar dan juga kita sudah mengerti tentang cerita ataupun kisah yang terjadi di Laut Merah. Begitupun dengan yang ada di dalam Alkitab kita. Saat kita membaca dan juga merenungkan, kita pasti mengerti tentang bagaimana Tuhan memberikan ataupun Tuhan membuka sebuah mukjizat yang diberikan kepada Musa dan juga bangsa Israel untuk mereka dapat melewati setiap tantangan dan juga rintangan yang ada di Laut Merah tersebut. Untuk itu, biarlah perenungan pada pagi hari ini tentang Laut Merah itu boleh menjadi perenungan untuk kita semua. Bagaimana tentang kekristenan kita, tentang keimanan kita seringkali digambarkan seperti yang terjadi terhadap bangsa Israel pada kondisi saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mungkin kejadian ini sudah terjadi hampir 3.500 tahun yang lalu, tentang kisah, tentang cerita yang terjadi di Laut Merah. Tetapi sampai dengan hari ini kita masih bisa untuk mendengar dan juga kita masih bisa untuk percaya bahwa mukjizat Tuhan itu belum habis dan juga mukjizat Tuhan masih terjadi untuk setiap kita semua sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, orang-orang Israel sudah diperbudak oleh bangsa Mesir kurang lebih 430 tahun lamanya, dan pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah kemerdekaan, mereka mendapatkan sebuah kebebasan, dan juga mereka mendapatkan sebuah pertolongan dari Tuhan, di mana seorang yang bernama Musa
itu membawa bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir. Tetapi selepas mereka meninggalkan negeri Mesir, ada sebuah tantangan baru, yaitu saat mereka dihadapkan dengan Laut Merah, di mana di depan mereka ada Laut Teberau atau Laut Merah, sedangkan di bagian belakang mereka ada begitu banyak tentara Mesir yang ingin untuk menangkap mereka kembali. Di Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari Mesir. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, seringkali juga dalam kehidupan lama kita juga melakukan perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan dosa, ataupun seringkali juga kita juga dikuasai oleh roh-roh jahat. Tetapi puji Tuhannya, kita sudah ditebus dan juga dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh kuasa darah Yesus. Untuk itu di pagi hari ini ada 2 poin yang ingin untuk saya sampaikan atau ingin untuk saya sharingkan kepada seluruh kita semua tentang kisah yang terjadi di Laut Merah yang dilalui oleh bangsa Israel. Poin yang pertama adalah kita harus menjaga api dan juga kekudusan kita. Tuhan berpesan kepada seluruh kita untuk kita jangan pernah berpikir untuk kita kembali lagi. Nah, kembali lagi di sini yang dimaksudkan adalah jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita diperbudak, dan juga jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat di kehidupan sebelumnya ataupun di hari-hari sebelumnya. Seperti bangsa Israel pada saat itu, mereka menghadapi sebuah pergumulan, mereka menghadapi sebuah tantangan yang begitu berat, dan pada saat itu mereka berpikiran ataupun mereka beranggapan untuk mereka boleh kembali ke negeri Mesir. Di tengah setiap pergumulan, di tengah setiap tantangan, mereka ingin menyerah di tengah jalan dan justru mereka ingin kembali ke negeri Mesir. Seringkali juga begitu yang kita alami. Mungkin Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian setuju dengan saya. Apabila saat kita mengikut Tuhan, jalan yang akan kita hadapi tidak selalu akan jalan yang mulus, tidak selalu di sebelah kanan dan juga sebelah kiri akan ada banyak sekali bunga-bunga yang indah. Tetapi jalan yang akan kita lalui saat ke depan, saat kita mengikut Tuhan, saat kita mengenal Tuhan adalah jalan yang penuh dengan lika-liku dan juga jalan yang penuh dengan rintangan, jalan yang penuh dengan batu-batu sandungan yang ada di depan kita. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar, apabila sekali Yesus, tetaplah Yesus. Karena tantangan hidup boleh ada, masalah hidup boleh ada, tetapi pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Dan Alkitab pun juga mencatat ataupun Alkitab juga memberikan sebuah kisah saat Tuhan Yesus dihadapkan dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, di mana pada saat itu ada seorang wanita yang terbukti melakukan zina, dan sesuai dengan hukum Taurat maka perempuan itu atau wanita itu harus dilempari batu sampai dia meninggal. Tetapi kata Yesus pada saat itu adalah, apabila ada di antara kalian atau ada di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa sekalipun, maka kamu boleh menjadi orang pertama yang melempari batu terhadap wanita itu. Tetapi setelah ditunggu beberapa saat dan ditunggu beberapa waktu, tidak ada seorang pun yang berani untuk maju ke depan. Maka dalam Yohanes 8 ayat 11 Tuhan berkata, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari hari ini atau mulai dari sekarang." Untuk itu poin pertama yang bisa kita belajar atau bisa kita renungkan
adalah jangan terlibat, jangan terjebak, dan juga jangan berbuat dosa. Stop berbuat dosa. Poin yang kedua adalah pegang teguh rencana Tuhan dalam hidupmu. Saat bangsa Israel merasa mereka terjepit, mereka terpojok, dan juga mereka nggak tahu lagi mereka harus pergi kemana, mereka mulai untuk menyalahkan pemimpin mereka. Mereka mulai untuk bersungut-sungut, mereka mulai untuk terpancing emosinya, mereka mulai marah terhadap Musa. Mereka mengatakan apabila mereka akan mati di sini, apabila tidak ada jalan, apabila tidak ada rencana, apabila tidak ada strategi yang dilakukan oleh Musa pada saat itu. Seringkali juga itu terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali saat kita ada pergumulan, seringkali saat kita ada masalah dan juga tantangan, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak membuka jalan? Kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan dan lain sebagainya? Tetapi pagi hari ini kita mau untuk memperbaiki setiap mindset dan juga pikiran kita. Saat masalah datang, saat pergumulan datang, dan juga saat badai itu datang, maka mari kita mau untuk menjadikan firman Tuhan sebagai jalan dan juga pegangan pelita harapan untuk kita semua. Karena di dalam firman Tuhan ada pertolongan, ada kekuatan, ada kesembuhan, dan bahkan ada jalan keluar. Jangan buru-buru untuk merespon segala sesuatunya dengan negative thinking, tetapi belajarlah untuk merespon dengan seperti yang dilakukan oleh Musa. Di Keluaran 14 ayat yang ke-13 dikatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Jangan takut dan juga jangan takut. Karena hidup saudara dan saya bukan di tangan ketakutan ataupun di tangan kekhawatiran, melainkan hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Lalu dikatakan juga, berdirilah tetap dan percayalah dengan iman, Tuhan pasti menolong setiap kita. Lihatlah, keselamatan, pertolongan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan akan diberikannya pada hari ini juga. Laut merah ataupun masalah dalam pergumulan setiap kita boleh saja membuat kita takut dan juga membuat kita ingin untuk mundur ataupun membuat kita ingin untuk menyerah di tengah jalan. Tetapi sekali lagi, pagi ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa melewati setiap masalah dan juga setiap tantangan tersebut. Ingat Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, Tuhan tidak pernah menghilangkan laut merah dalam cerita ataupun dalam kisah di dalam Alkitab itu. Tetapi Tuhan membelah laut merah itu melalui tongkat yang dibawa oleh Musa. Tuhan membuka jalan dan juga Tuhan menyertai Musa dan juga bangsa Israel untuk mereka boleh menyeberang, untuk mereka boleh melalui laut merah itu dan mencapai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah sediakan. Untuk itu, mari kita juga ingin untuk kita waktu ini adalah waktunya untuk kita mengangkat tongkat kita dan juga kita mau untuk melewati setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.